10 tahun, Iya, bener. 10. Tinggal sendiri? Iya, sendiri. Dari SD? Iya. Kalau misalnya ada pun kayak aku ada uang, terus aku jalan sama dia dan aku jajanin dia. Dan kalau misalnya aku nggak ada uang, ya udah nggak ada temen. Oh, jadi intinya nih cowok, gue tahu semua pengeluaran lo, Betul. duit lo kemana, Setuju. kemana. Gitu. Sampai handphone tuh, kalau aku mau pergi kemana pun ada pelacaknya. Tapi pas udah terjadi obsesinya itu yang lebih parah, sampai diteror. Sama laki ini sama tante? Iya. Teror gimana? Dia ngirimin mayat kucing, aku juga gak ngerti itu gimana. Lu yakin, Aku Mbak? beneran kalau misalnya cewek udah cinta sama cowok, ya emang bego, aku akui. Iya. Kalau misalnya aku tuh bisa sendiri, aku tinggal di Indonesia sendiri, aku bisa kuliah di universitas yang bagus, aku bisa sukses, aku bisa kesini. Halo semua, selamat datang kembali di konten Blue Media, Halo Hati. Tempat dimana kalian bebas untuk bercerita dari hati ke hati. Bareng sama gue Firda Indira. Dan gue Bocom Ahmad. Dan bintang tamu kita sekarang ada Almas. Siapa? Almas. Almas. Dia ini loh, dia orang Pakistan katanya. Iya, orang Pakistan. Enak Ini makannya. baru. Iya nih. Iya kan? Kita mau selalu disupport sama Tutanero. Kalau mau dimakan silakan, diminum silakan. Dia kalau makan tutunero bisa 3 menu dia. Wow. Iya, karena enak semua kan? Iya, apalagi jus strawberry ini. Aduh, tutunero terbaik. Terbaik. Coba deh. Coba ya, review, Anas review ya. Dan tutunero tuh menunya banyak banget karena setiap kita syuting itu menunya beda-beda. Kemarin tuh ada nasi goreng yang chow, sekarang ada spaghetti, wagyu, ada iya. wagyu, sekarang ada kentang. Jadi kentangnya tuh pakai bawang gitu dioseng gitu sama dia. Mantep nggak? Nggak french fries biasa. Ada Tutanero pisang, ada roti bakar, ada giolio, pokoknya banyak deh Dan teman-teman. daerahnya nanti. di Kebon Jeruk, main aja. Iya, Anak-anak barat. kalian nanti kita tulis Instagramnya di sini, jadi bisa langsung cek-cek aja. Di sini harganya dong, juga Instagramnya masih- dong. Gak susah editor. Repot. Oke, langsung aja. Almas, dia tuh dari followersnya Halo Hati, cum. Oke. Dia DM Halo Hati pengen banget datang untuk cerita. Tapi katanya kamu tinggal di daerah Cianjur. Iya, Cianjur. Kita Jadi dari syuting di Cianjur datang Iya, nih ke dari sini. Cianjur. Oke, tepuk tangan buat Almas. Respect. Emang gimana? Gue sih udah tahu sedikit banyak ya dari di DM, karena kan gue cukup mantau DM-DM Oh, di maksudnya Halo gimana? kan. Maksud lu gue gak kerja gitu? Iya, sebenarnya ini emang sarkasme aja sih, Sorry. cum. Nggak, maksudnya biar surprise Almas kan. Biar Almasnya juga nanti Iya, nggak iya. bingung. Gue udah baca sedikit lah gitu, dan kemarin kita sempat zoom dulu ya, Iya. untuk ngobrol sejenak gitu loh. Oh iya, Terus yang gue gue udah gak ikut lumayan- kan? Iya. Ya, sorry. Gitu, terus dia tuh bilang cum ke gue kalau dia tuh di sini tuh sendirian. Iya. Lu umur Tinggal. berapa emang? Iya. Umur berapa? 19 tahun. Hah? Dari sini sendiri dari umur? Tahun 2010. Hah? 2010? Iya, SD. 2010 umur berapa? Berarti 9 tahun. Sendirian? 10 dong. 10. 10 tahun. Iya, bener. 10. Tinggal sendiri? Iya, sendiri. Dari SD? Iya. Ngambil rapot gimana? Jadi waktu SD tuh ada nenek, jadi mama tuh kan di Pakistan. Mama tuh Oke. nganterin ke Indonesia gitu, dijemput, terus dititipin ke nenek. Oke, bentar. Gitu. Kamu lahir berarti di Pakistan? Enggak, di Jeddah. Aja. Ayah tuh, ulang. ayah orang Pakistan. Oke. Mama orang Bandung. Oke. Nah, terus aku tuh lahir di Jeddah. Jadi Oke. mereka tuh ketemu terus lahirnya di Jeddah. Mereka ketemu di oke. Jeddah? Iya. Oke, oh mama orang Bandung, ayah orang Pakistan, dua-duanya merantau ke Jeddah, Iya. kerja, terus Iya. mereka Iya. cocok, Iya. cocok Terus akhirnya punya anak. Brojol lah gitu. aku. brojol lah Oh, kamu. iya. Oke, akhirnya kamu di Jeddah itu sampai umur, Sampai umur gak lama sih karena harus ke Pakistan. oke ikut ayah. Iya. Oke. Ikut ayah sama keluarga ayah. Oke. Tahun 2010 akhir pindah ke Indonesia. Oke, berarti pindah ke Indonesia sama mama tuh berdua tuh. Iya, tapi sama mama dititipin ke nenek. Oke. Dan kalau setiap lebaran dititipin ke adiknya nenek. Hah? Setiap lebaran doang. Iya, Karena setiap lebaran karena nenek harus ngasuh cucunya yang lain Oke, gitu. bentar, Oh. bentar. Jadi kenapa mama nitip itu karena mama mau pergi lagi? Iya. Pergi lagi ke? Arab. Oke, jadi mama di Pakistan, mama sama kamu ke Indonesia, nitip kamu sama nenek, karena mama mau pergi lagi ke Arab. Arab. Kenapa kamu nggak diajak ke Arab? Iya. Karena mama mau kerja, aku masih kecil. Oke. Oh. Iya. Oke. Akhirnya kamu SD kelas berapa? Sorry kalau boleh tahu. SD kelas 1. Oke, umur 6-7 tahun lah ya. Iya. Di lucu-lucunya tuh. Makasih. Oke, dititip ke nenek. Nek, Iya. Nek, ini saya titip anak saya. Iya. Saya berangkat nih. Iya. Oke, terus kenapa Jadi- bisa jadi tinggal sendiri? Iya. Ya, jadi waktu udah kayak gitu kan nenek tuh di tahun 2017 tuh udah masuk pesantren. Kan waktu kelas 4 masuk pesantren, kelas 4 SD. Kamu? Iya, Oke. itu pesantren udah di Cianjur.
Oke. Di pesantren di Cianjur, terus udah kayak gitu dititipin ke adiknya nenek. Sama nenek. Enggak, sama adiknya. Jadi tinggal tuh sama adiknya nenek gitu. Oh. Nenek oke. nitipin kamu ke adiknya. Iya, jadi Ke dioper-oper gitu. Oke. Gitu. Sama adiknya dimasukin ke Pesantren. pesantren gitu. Karena ya gak tahu. Mungkin Repot. kebanyakan repot kali ya. Jadi Terus dimasukin kamu pesantren. selama di oper-oper gitu, sorry ya aku bahasanya di Iya, oper-oper gak ya. apa. Di oper-oper gitu ada perasaan kayak anjing nih kok gini sih? Iya. Ada sih, cuman kayak ya udah lagian juga kayak numpang gitu kan di Indonesia. Anjing enak banget ya. Kayak Nanya sih. ya Gua udah gimana? nahan Gue kepo tuh. juga. Iya, sih. bener Jadi kamu sih. selalu mindset kamu adalah orang yang numpang. Iya, Dari dulu? Iya. Dari kecil? iya. Pernah protes nggak ke mama? Iya. Pernah protes kayak kenapa nggak diajak gitu kan, kayak kenapa harus tinggal sendiri dari SD gitu. Tapi kata mama, sayang kalau tinggal di Arab jauh lebih capek. Tapi kan lo di sini sendiri juga repot gitu maksudnya. Tapi ya mau gimana? Ya udah akhirnya dititipin terus masuk pesantren. Di pesantren pun lebaran itu di pesantren sama pimpinan pesantren Yang karena lain pulang. iya, yang lain pulang. Nggak ada yang jenguk kamu gitu. Ada yang jenguk, cuman kayak ngejenguknya sebulan sekali gitu. Kalau waktu SD sih, SD masih kadang kalau Idul Adha di pesantren, Idul Fitri baru pulang ke rumah adiknya gitu. Tapi kayak gak nyaman juga di rumah adiknya. Karena merasa asing. Iya, makanya gak deket sama keluarga mama gitu. Nah sekarang kamu SMA Iya, SMA. dan masih sendirian dari dulu. Iya. SMA sekarang tinggal di? Ngekos dari kelas 10. Lebaran pun di kosan. Demi apa? Dari kelas Berarti 10 nanti ngekos. kalau lebaran kamu di kosan? Di kosan. Oke. Gue open house sih. Udah berapa kali lebaran kamu jalan sendiri? Berarti 6 kali. 6 kali lebaran sendiri? Iya kan dari kelas Berturut-turut? 10. Iya. Di kosan sendiri. Gimana tuh rasanya pas lebaran? Awal-awal tuh bener-bener Gua kalau kacau kayak sih. gini-gini sedih beneran. Waktu awal-awal tuh bener-bener kayak Lo nggak liat gue cuma tinggal mangap dari tadi. ke masjid bawa sejadah bawa mukena. Oh. Wah, banyak orang pakai baju baru, banyak orang biarin lah. Ampar sejadah, sholat, beres ampar sejadah, masak kan masak sendiri. Masak, makan, tidur. Kamu nggak datang ke rumah saudara kamu atau nggak ada saudara kamu yang Dia- nanya dia sini berasa dong asing. gitu? Enggak ada yang ngechat. Dia berasa Enggak ada asing. sama sekali. Kayak Iya, gue "Ah, Mas, kira kan lebaran dia gitu." ngerasa asing tuh karena emang gimana gitu. Ternyata emang dari pihak keluarganya pun bahkan nggak ada Iya. yang nge-text kamu juga Oke. ya. Jadi waktu Kayak oke. kalau lanjut. misalnya Almas main sini dong, tapi pas main ke sana tuh kayak aku bagian diemnya aja. Mereka nggak ada yang mencoba untuk. Enggak. Nah, tapi waktu kamu tinggal sama nenek itu dikenal-kenalin nggak? Ini sepupu kamu, ini. Iya, ini. dikenal-kenalin. Tapi cuman mereka nggak ada yang mencoba bangun hubungan. Nggak ada. Tapi mereka tahu kamu sendirian. Tahu. Mereka juga nanya ke mama gitu. Kan mama dipanggilnya Cece gitu ya. Ce, si Almas di mana? Di Cianjur ngekos. Oh ya udah. Ah, udah gitu dong. Iya. Tapi kamu katanya juga nggak punya temen ya? Iya, nggak punya temen. Sama sekali gitu, sahabat Enggak. satu. Nggak, Kan kamu di pesantren rame tuh. Kan kalau misalnya temen kayak say hello doang ada, follower ada. Tapi kalau misalnya kayak buat bestie Intense, gitu nggak ada. kenapa kok bisa? Iya. Kalau misalnya ada pun kayak aku ada uang, terus aku jalan sama dia dan aku jajanin dia. Dan kalau misalnya aku nggak ada uang ya udah nggak ada temen. Wah, si anjing temennya begitu masa. Masa sih? Maksud gue kan kayak mungkin aja nih gue nggak tahu ya. Iya. Apakah kita kemarin makanya pengen ngulik Iya, juga iya. kan. Ketika kamu berlaku kayak tadi, Mm-mm. kalau gue lagi ada duit nih, teman-teman gue datang. Iya. Gitu. Ketika lagi gue nggak ada duit, mereka nggak datang sama sekali. Iya. Nah konteksnya pas lagi kamu ada duit mereka datang itu kamu yang ngundang atau mereka Enggak, yang aku nggak datang? ngundang. Mereka datang aja. Mereka tahu dari mana kamu? Iya. Kan gini, mereka aku Kamu bilang nggak gini-gini dong? enggak lah, ngapain? Siapa tahu Dikira kan tisu. begini-begini nih. Enggak, kayak aku awalnya aku dulu sih kayak mau main nggak? Oh iya, pancing-pancing Iya. tipis. Terus misalnya aku nggak ada duit nih, ya terus ya udah kalau misalnya nggak ada duit dari aku aja gitu kan. Nanti next time kalau kamu ada duit, kamu jajanin aku, tapi nggak Oke. pernah sih. Oh. Ya udah kalau aku udah jajanin ya udah, Berarti udah. tadi kan lu sempat ngomong lebaran. Gue masih kepo di momen lebaran. Iya. Karena menurutku lebaran itu orang yang nggak deket sama keluarganya aja itu Iya. hari keluarga loh. Iya. Dan lu bisa bilang ya udah lebaran datang gelar sejadah, sholat, pulang, makan, tidur. Tidur. Berarti lu udah berdamai dong dengan itu. Iya. Ya udah, karena udah bosen juga. Nah, karena dia dari kecil, Cum. Ih, tapi tetap Jadi kayak terbentuk anak kecil kan belum ngerti-ngerti banget ya. Jadi kayak terbentur tuh terakhir. Enggak, maksud gue
momen dengar di masjid Allahu Akbar, bapak sama anaknya, ibu sama anaknya. Ya udah. Dia kayak dari kecil nggak udah ngeliat biasa itu aja. soalnya, jadi kayak udah template aja di hidup dia. Mengulang-ulang Iya. hari Lebaran tuh ya gitu, mengulang-ulang. Apa yang ada di dalam hati lo yang Kayaknya nggak mungkin seberdamai itu? enggak sih, kayak udah ya udah gitu, kayak ya udah sih, lagian juga gak bakal bisa kayak gitu, ya udah. Oh lo udah pasrah, gue nggak mungkin Iya. seperti orang-orang normal Iya. pada umumnya. Dulu juga sempet gini waktu Lebaran, aku mau punya pacar biar aku bisa Lebaran sama keluarga pacar. Ya enak aja lu. Iya beneran. Boleh. Dulu aku mikir gitu, karena waktu awal-awal pacaran tuh ada yang bilang ya udah Lebaran kamu sama pernah aku aja. pacaran? Pernah, aku pernah pacaran. Itu kelas berapa? Aku kelas 10, 11. Kelas 11? Iya. Berarti SMA tuh ya, 11 ya? Iya, Oke. kelas 11 SMA. Aku pernah pacaran terus aku mikir aku bisa Lebaran karena dia juga ngomong ya udah Lebaran di rumahku aja. Oke. Tapi setiap Lebaran nggak ada tuh, Ngajak? nggak ada. Hilang gitu aja? Iya. Berapa lama pacarannya? Aku sebenarnya waktu SMP pernah pacaran, Oke. tapi itu kan di pesantren, Iya, jadi iya. nggak ketemu sama keluarganya Oh. gitu. Cuman kayak surat-suratan lah zaman pesantren Oke, gitu, oke. 4 tahun sampai kelas 10 awal. Terus kelas 11 pacaran, tapi udahan itu karena si cowoknya awalnya tuh posesif tapi jadi obsesi gitu. Nah gimana tuh? Yang obsesi siapa? Cowoknya, Sama Oh. kamu. iya. Aku mutusin dia, tapi dia nggak terima. Oke. Saking posesifnya, si handphonenya itu, semua medsosnya tuh harus ada di handphone dia. Dari mulai M-Banking, Instagram. Wah. Iya. Nggak. Semua harus ada handphone dia. Iya. Gue pikir bakal Instagram, TikTok atau apa. M-Banking sih. Iya, M-Banking pun iya. M-Banking pun iya. Sampai Ada ya? sampai dia nggak ngebolehin temenan sama cowok. Ngobrol Oh kayak kalau itu ada tuh. iya, kalau ngobrol juga nggak boleh. Kerja kelompok nggak Siapa boleh. sih ini laki? Nggak, tapi gini loh, Fir. Gue kan laki ya. Tapi kalau temenan sama Iya. sama lawan jenis. Jadi tadi ini kejadian baru aja tadi. Jadi tadi kan gue sama cewek gue. Terus cewek gue lagi ngobrol nih sama temen gue nih. Sama temen gue. Lagi ngobrol, terus temen cewek gue ngeliatin dong, perhatiin gitu. Tapi lama ngobrol nih, cemburu gue. Kok lu ngeliatin mata dia lama banget? Sumpah sih. Tapi nggak mungkin gue ungkapin, kan gue normal. Cuma dalam hati gue, kok cewek gue ngeliatin dia lama banget ya? Cowok tuh bisa kayak gitu tau, menurut gua. Udah takut dihujat ya Anda ya. Udah kena mental ya. Gara-gara SJW Twitter ya. Jangan disebut. Ya tapi menurut gua kita tuh memang Padahal sistem- perempuan gak ada maksud loh. Iya. Cuma Memang. menghargai aja, oh gue lagi ngobrol. Ya, gua oke, nggak gini, suka gini, aja, gini. lu- Cuma emang laki-laki tuh lumayan lebay tau untuk Iya, kayak bener gituan. sih. Nggak Bener, lebay, sampai, nggak lebay. Enggak, ini poinnya di masalah dia. Oh, iya, Coba sorry, lu lihat deh sorry. Gue sampai emang ke... suka curhat emang. Lu jangan kejebak lagi, udah lagi mau tobat Iya, kan. iya, iya. Soalnya kalau cowoknya dia kan sampai bener-bener, lu ibaratnya ngobrol aja nggak boleh. Iya. Temenan nggak boleh, semua akun harus di handphonenya Nah dia. itu gila, itu gila. Iya. Zaman dulu gue SMP, iya sih gue masih suka kayak tuker-tukeran password sosmed gitu Iya, ya, Facebook sekedar ya. itu, iya Facebook gitu. Cuma gue nggak sampai ke ranah WhatsApp, M-Banking. gitu-gitu loh. WhatsApp M-Banking juga. enggak. Dan lebih parahnya, setiap kan 1 minggu 2 kali itu ketemuan Rabu sama Jumat. Oh ada jadwalnya? Iya, ada jadwalnya. Itu kita tukar handphone. Kalau Rabu Maksudnya? ketemu, handphone dia sama aku, handphone aku sama dia. Oh. Kalau Jumat ketemu udah balik lagi handphone. Tapi kamu posesif juga nggak? Enggak. Ya, karena Ngikut aku aja, ikut capek. rules-rulesnya aja? Iya. Karena aku capek. Lo itu pacaran berapa lama? 1 tahun. Buset, bertahan doi. Dibilang cewek mas nih ya, laki-laki urusan birahi, tolol. Perempuan urusan pasangan, urusan cowok, sama tolol. Jadi kita tuh sama-sama Bener punya sih. penyakit tolol yang sama. Di berbeda konsep. Iya. Cewek gitu soalnya dia Menurut nggak peduli. lu. Menurut gue, Iya. ya, tapi rata-rata kan kayak Iya, gitu. rata-rata. Iya. Lagian ini kita kan nggak pernah bilang ya bahwa semua laki dan semua perempuan. Iya, Sebenarnya lagi pada kenapa kan, sih? rata-rata. Tapi kan itu kan versi kita, nggak apa-apa lah. Iya. Nggak apa-apa lah orang kan. Iya. Tapi maksudnya kamu setahun nih Iya. kayak gitu sama pasangan kamu. Terus berarti tuh si M-Banking itu kamu pernah lihat nggak dia make atau nggak uang kamu? Enggak, dia nggak make, tapi dia bilang kamu kalau mau pakai uangnya pakai uang aku. Oh baik. Oh, baik. Iya, tapi misal gini, mamaku kirim uang, Heeh. itu uangnya dikediain dan aku pakai M-Banking dia. Jadi kayak bayar tapi tukeran. Aku pakai M-Bankingnya, dia dapat cashnya. Oh kamu pakai sesuai nominal yang kamu Iya, dikirim. betul. Oh. Jadi intinya nih cowok, gue tahu semua pengeluaran lo, Betul. duit lo kemana, Setuju. kemana. Gitu. Sampai handphone tuh kalau aku mau pergi kemana pun ada pelacaknya. Sebenarnya sih nggak bagus juga ya. Iya. Jadi gue tarik omongan tadi. Nggak bisa. Gue tarik omongan tadi. Karena
ya kita ngeliat bagusnya karena ternyata dia nggak ngemainin uangnya Iya, si iya. Almas kan. Iya. Tapi di satu sisi kalau misalnya harus semuanya juga harus terkonsep itu, ya nikahin dulu lah Iya. gitu. Ya kan sabar. Maksud gue gini ya. Tapi gini, Fir. kita tuh kalau udah nikah aja biasanya uang laki, uang bini, uang bini, uang bini. Iya, bener. Iya. Betul. Tapi gini, gua tidak membenarkan apa yang cowok lo Iya. lakukan. Cuman Iya. pada dasarnya kalau misalkan kita, kaum laki-laki itu masih udah mulai menyebalkan, udah mulai nggak asik, berarti kita cintai banget sama lo. Beneran gua. Tapi kalau misalkan kita asik banget tuh mau kemana ya monggo, lo mau ngapain terserah lo. Ya berarti biasa aja, gua kehilangan lo nggak kenapa-napa. Tapi kalau laki udah mulai menyebalkan, udah mulai anjing laki nggak asik nih, laki ribet nih, berarti cintai gua sama lo. Gue mau ngejagain lo, kan segala hal, Iya. inget nggak gini, kita fair ya, orang tua menyebalkan nggak sih waktu kita kecil? Iya, betul. Iya kan? Karena apa? Iya. Kenapa? Karena orang tua cinta sama kita. Iya. Benar nggak? Orang Benar. kalau udah mulai menyebalkan, karena hal-hal yang dilarang itu, hal-hal yang menyenangkan itu pasti apa yang nggak baik itu nggak enak kalau dilarang. Iya benar. Ngerti nggak? Dan cara kita menunjukkan kasih sayang ke orang itu dengan melarang. Dan orang kalau dilarang itu pasti kayak kita menganggap yang melarang kita menyebalkan. Iya sih. Ya jadi kalau lu ketemu laki-laki nih, tapi dia tidak menyebalkan, berarti dia nggak takut kehilangan lu, dia nggak takut lu kenapa-napa. Cuman kalau dia sudah mulai menyebalkan, udah mulai nggak asik, Iya. udah mulai, lah lu apaan sih, norak banget sih, lebay banget sih, gue sayang sama lu, gue takut kehilangan lu. Tapi toksik banget, capek. Iya benar. Tadi gue udah sengaja nyinyir dulu karena gue tahu itu pasti bakal dipotongnya siapa. Jadi biar gak ada muka gue nya, gitu. Ya jadi kalau salah Lu dia bisa doang. melihat kejadian dia melarang lo itu di bulan keberapa? Mulai Pertama kali Dari kayak awal gitu. pun dari udah awal. gitu. Kenapa lu bisa bertahan 1 tahun? Kalau Iya. lu tahu dia Ya toksik. karena aku sayang. Selesai. Ya emang. Memang hubungan yang menyenangkan itu adalah hubungan yang toksik, bro. Sebenarnya. Iya kan? Sebenarnya. Tapi kadang orang kalau udah biasa kena hubungan yang toksik ya, ketika dia dapet yang healthy, susah loh sadarnya. Betul. Betul. Nggak Setuju kerasa gue. loh. Setuju. Kayak, oh ini sebenarnya gue udah healthy, tapi gue malah nyari penyakit. Betul. Iya. Betul. Biar itu jadi toksik lagi Betul, karena betul. yang selama ini gue dapet kayak gitu. Itu baru sekali kan kamu Iya. pacaran apa udah pernah? Baru sekali. Baru sekali. Baru sekali. Besok-besok jangan nyari yang toksik ya, biar nggak kejebak di Iya. pola mindset. Toksik itu nggak bisa kita standarisasikan. Bukan distandarisasikan. Kan kita tahu ya, red flag itu Balik ada. lagi, Iya, sama betul. Firda Iya kan? kan pasti nggak pernah ketemu. Lu Nggak nggak pernah pernah. mengiyakan gue gitu. Maksud gue, Gue ada mengiyakan masih banyak. Ngeliat penggalan gue iyain semua tuh. Tapi kalau yang ini enggak. Maksud gue, kan pasti kita ngelihat ya ada sisi red flag daripada orang. Ketika kita udah ngelihat, oh ini kayaknya ada bibit-bibit akan bahaya, berhenti deh. Daripada makin kejebak. Karena kalau udah kejebak, lu keluarnya butuh sadar yang diri lu sendiri yang tahu. Dan kita nggak tahu kapan. Bisa jadi cepet, bisa jadi lama banget. Akhirnya kitanya udah kehabisan tenaga untuk mulai lagi sama orang yang baru. Untuk perbaikin diri sendiri. Udah. oh abang yang itu. Ngambek kan? Emang gitu. Lu udah menamain Tapi toksik gini, kadang cewek tuh ya kalau misalnya mau si cowoknya toksik apapun, kok udah sayang ya udah. Iya, tapinya. Emang cowok nggak? Nggak tahu sih. Iya, nggak tahu. Kan Udah cowok kan aku macam-macam. gitu. Tumben lu bilang nggak tahu. Biasanya lu paling tahu. Maha benar. Gitu sih, kalau cewek tuh mau si cowoknya kayak gimana pun ya ditemenin terus. Sama. Cowok juga kayak gitu. Cowok kayak gitu ditemenin pas lagi masa PDKT doang. Betul, setuju. Pas udah pacaran mah enggak. Betul. Oh gue udah dapet, slow aja Itu Iya. yang coy. ketahuan lu kan cowok. Bener aja. Pas Nah. masih PDKT nih, kita bertingkah kayak apa diain Iya, laki. bener. Karena Ya kan? Setuju, kenapa? Tadi kan gue udah bilang, pas Kenapa? PDKT lu bertingkah kayak apa gue iyain. Iya kan? Seru dong cowoknya dong. Karena gue nggak takut kehilangan lu. Apa? Nggak takut gue kehilangan lu. Tapi gua kita iyain mau aja. jauh dikejar. Iya, Gimana sih? Gak Tapi bisa ketika- cum. Ya Allah. Kalau udah PDKT lu udah mau, lempeng tuh kita dia. Kalau udah pacaran nih, beda kalau kayak posisinya kayak lu sekarang udah mau nikah. Kalau yang masih pacaran ala-ala doang Iya, mah bener. ada perubahan nih Ada cum. perubahan. Kalau udah Kalau mau ala- nikah nih, kalau ala-ala biasanya udah ngapain ada pacaran? Apa? Kalau ala-ala doang ngapain pacaran? Pacaran tuh makan waktu, buang-buang waktu nggak sih? Iya. Menurut gue ya, Iya, menurut gue. iya, ya, iya, menurut iya. gue. Gue sepakat. Pacaran itu adalah hal yang buang-buang waktu kalau lu nggak ada tujuan. Bener. Iya. Sebagai aku sekarang jomblo bilang iya. Iya, kan? bener. Aku juga Karena, jomblo. karena Kita sama. enggak. Karena gini, ketika lu pacaran, lu bangun tidur mikir, apalagi lagi berantem ya? Iya, Iya, iya. Bangun tidur capek. mikirin itu. Iya. Lagi ada acara keluarga, cowok Mikir ngajak itu. jalan, Mikirin. lu duluin cowok lu. Cowok lu ngajak pergi tapi lu nggak bisa, stres. Tapi kalau nggak tujuan tertentu ngapain, tuh capek banget anjir. Pacaran tuh capek. Tapi nggak
semua orang tuh bisa langsung matang punya Iya. tujuan memang cuma maksud ini kan yang kita bicarakan orang-orang di luaran gitu kan atau kayak pengalaman kita yang dulu deh Iya. gitu ketika memang belum menapaki jenjang Iya, yang iya. udah mulai kayak lo nih udah mulai tobat insaf nggak tahu sih beneran insaf atau enggak Insaf gue. insaf gitu Kemarin baru ada kemarin pikiran terakhir apaan sih gue? apa Nah, gue bilang kemarin terakhir. oh iya jadi bintang tamu di sini bukan Enggak, astagfirullahaladzim. Goblok. itu bisa dikasih Enggak, jadi gini. Nggak, lain. Biar gue dulu Buyar gue. relax. Jadi emang karena Tutonero gue terbaik. ngasih tahu kenapa tutonero. Nggak, gue mau kita balik ke topik lo aja Iya. lah. Kita balik ke topik lo yang apa namanya, yang lu bisa gue sebut ya kalau menurut gue. Dari ada kalimat gue independent woman. Lu merasa diri lu independent woman nggak? Enggak. Karena Why? Karena aku masih butuh orang. Nah, seru Sebenarnya nih. aku masih butuh orang. Jadi aku tuh ikut komunitas, salah satu komunitas kan. Oke. Emang virtual tuh ada, teman virtual ada. Oke. Kayak RP-RP-an itu ada. Terus di komunitas ada, tapi kan jauh ya. Hmm. Terus jauh. Nah, dan gimana cara aku membutuhkan orang itu ya aku datengin. Mau di Kalimantan, mau di Sumatera. Aku sering ke Jakarta, aku sering ke Tangerang. Aku tak tapi emang bener sih logikanya dia dari Cianjur aja datang ke halo-halo ke Jakarta. Berarti lu mencari apa ya? Mencari orang. manusia ya? Iya, mencari manusia. Karena kesepian. Iya. Tapi gue nggak tahu ya, gue ngelihatnya karena dia faktornya adalah terbiasa, kebiasaan. Jadi dia tuh udah kayak kadang ada orang yang kayak gini. Ada segelintir orang yang akhirnya lebih milih berdamai dengan kesepian bukan karena keharusan, tapi karena keadaan gitu. Bukan karena dia diharuskan untuk ya udah emang gue sepi, enggak. Tapi emang keadaannya memaksa dia untuk itu. Tapi dia mencari, Fir. Ya iya Gua kan kalau misalnya konsep itu. mencarinya itu loh, kayak gue nyari orang. Iya, nyari Jadi orang. kan gue sering nangkep itu kayak orang-orang yang gue nggak mau punya teman banyak. Gue Iya. nggak mau kenal orang banyak. Cuman gue jarang ketemu orang yang Mau punya teman. gue mencari teman. Mencari Gue teman. sampai keluar kota buat nyari teman. Iya. Tapi Aku lo nggak sampai- pernah menemukan. Enggak pernah. Enggak ada yang setek gitu, enggak ada. Iya, standar lo tek itu Angin lewat doang berarti. Iya, angin lewat aja. dari lo nya apa dari merekanya? Dari merekanya. Oh mereka yang hilang tiba-tiba gitu. Iya. Terus apa yang lo lakukan, kayak lo melihat diri lo apa ada yang salah dari gue gitu? Aku sering kayak gitu. Introspeksi diri. Tapi iya, tapi kalau misalnya terus-terusan dipikirin stres. Iya, apapun yang berlebihan memang stres. Stres sampai aku pernah jadi people pleaser kayak aku dikit-dikit aku minta maaf ya. Saking mau punya temen tuh aku minta maaf, kesenggol dikit aku minta maaf. Apapun salahnya aku yang minta maaf gitu. Tapi capek. Terus sampai detik ini lo nggak punya teman? Nggak punya. Habis ini lo punya teman? Gue percaya abis ini lu punya Abis lu teman. punya teman. Terus kita berdua mau? Iya, gue temen lo banget. Sampai sama. pernah gini, aku pernah sakit ke rumah sakit dan aku butuh temen. Untuk Butuh temen. jagain? Iya, untuk jagain karena kan Untuk aku nggak ada nemenin lah. keluarga. Iya, harus ada wali, harus ada yang tanda tangan, administrasi kan nggak mungkin bawa-bawa inpusan ke administrasi gitu kan. Aku akhirnya punya temen, tapi itu ya udah jelas dibayar. Gimana? Boleh dijelasin ulang? Jadi dia Iya, teman. membayar teman dengan cara Le, misal lo bantuin gue dong, ntar gue bayar gitu. enggak gitu konsepnya kayak kamu temenin aku dong nanti makan dari aku, nanti kalau misalnya kamu butuh apa-apa dari aku, ongkos dari aku, kemanapun dari aku. Abis berapa lo kalau kayak gitu? Sebenarnya itu bukan dari mama, jadi mama tuh ngasih misal 3 juta dan aku pakai si uang jajan aku tuh buat itu. Buat cuma Buat buat nyari teman. Iya. Tapi lo nggak, maksudnya gini, ketika ada temen yang lo bayar itu, lo nafkahi itu, Heeh. lo happy nggak? Iya. Ya happy lah jadi punya temen. Tapi Pas pas dua-dua udah gak, langsung gitu pas tuh. udah gak ada si uang ini, pas udah gak ada uang ya pasti gak ada kan Jadi uangnya. stres. Iya jadi stres lah. Uang aku tuh 1 juta kemana ya? Itu jadi kayak 2 juta kemana ya? Tapi ketika mengeluarkan happy kan? Iya. Iya. Yang penting iya. harus sini ya. Enggak Ini. gitu gini. Yang paham. Kamu ini misal kita makan di sini ya, dari aku tenang aja dari aku. Oh ya udah ayo. Oh langsung lo. Iya, soalnya Gua- kalau gua- misalnya nggak dari aku ya, oh sorry Al, nggak bisa, kita ada kesibukan ini. Sorry ya Al, kita mau ini. Sorry Al, kita Kamu cabut. pernah nanya nggak sih kayak kenapa orang-orang itu selalu beralibi atau beralaskan untuk tidak berteman lagi dengan kamu? Misalnya kayak ketika kamu sedang tidak ada ya, kayak mereka pas lagi nolak itu, maaf ya gue ada kesibukan ini atau apa. Kamu pernah nanya nggak kayak, aku tuh sebagai teman salahnya apa ya, kurangnya apa ya gitu, pernah nggak? Pernah, aku pernah tanya, tapi mereka bilang nggak ada kok, nggak ada salahnya. Ya udah gitu aja. Iya. Cuman dalam kenyataannya mereka emang Iya. ya lo ada duit, lo ada manfaat ya gitu. Iya, manfaat. Sampai aku pernah dipanggil sama guru, kenapa kamu di kelas sendirian?
Sampai di kelas tuh sendirian. Aku tuh nggak sendiri, cuman pas aku duduk tuh kayak gak ada yang, Almas kamu ulangan udah belum? Almas kamu bahasa ini udah belum? Gak ada. Kayak ya udah aku ya? diam. Duduk di depan, di tengah, di belakang. Enggak, ini Di bukan depan. bercanda. Di depan. Nah, lo salahnya di situ. Aku duduk di depan, tapi banyak sama Ngaruh, orang. Fir. Enggak. Iya, lo Sama sekolah yang- duduk depan ngaruh nggak? Ngaruh cuy, karena orang, nih yang depan nggak asik nih. Minimal tengah lah. Aku pernah di tengah, karena kan ganti-ganti kursi. Tapi mereka sendiri, jadi si kursinya tuh kursi kuliahan yang nyatu sama gitu. Iya. Mereka geser. Demi apa segitunya? Kenapa? Karena gak tahu sih, mungkin gak sepemikiran, gak sefrekuensi, gak ngerti aku juga. Kan nggak ngobrol juga, kalian belum sempet yang menyatukan frekuensi kan? Gak Iya. tahu. Apalagi sekarang baru pindah sekolah, udah gak ada temen. Setahu gue ya, Indonesia itu adalah negara yang cukup friendly loh manusia. Iya. Betul. Di dunia ya. Heeh. Kalau yang lain tuh cukup masing-masing kan. Kalau kita tuh cukup ya antara friendly dan emang kepoan beda tipis sih Iya. memang. Cuma Indonesia tuh cukup friendly banget orangnya. Bisa tiba-tiba nyapa orang gitu. Duluan kita tuh mau Iya. loh. Iya. Makanya gue kaget kalau ada orang Indonesia, orang Indonesia aja nih. Iya. Yang nggak sama sekali punya partner atau punya teman untuk bisa ngerangkul dia Gak ada. di satu negara yang sama. Mungkin kalau orang asing ada alasannya orang kayak asing. oh iya dia orang asing, gue nggak ngerti bahasanya gitu. Ada kan mungkin Iya. atau kayak kayaknya dia nggak nyambung nih Dan, karena di dan gue negara dia ngeliat lo beda. bukan orang, tau gak sih ada bocah-bocah yang freak yang jangan temenan sama dia deh. Iya, Gue tadi ketemu iya, Iya, asik. baik-baik ada, aja ada. iya. Iya. Baru gue Iya. bingung kok sampai nggak ada orang yang mau gitu. Iya, nggak ada. Bahkan aku pernah waktu kelas 12 itu kelas 10 awal-awal, aku berteman sama 5 orang cewek, 5 orang cewek. Tapi mereka tuh berempat, ya udah mereka berempat gitu. Dan kalau misalnya aku mau jalan, ajakin mereka baru berlima. Oh Harus jadi kamu harus ngajak. kamu yang ngajak. Iya. Ada grupnya nggak tuh? Ada itu Kamu- berlima. Tapi pas aku udah pindah sekolah, ya udah berempat aja. Oh dia bikin grup baru tuh, Iya. ya kan? Iya. Cewek banget. Sampai pernah ada satu grup yang nggak ada akunya gitu. Ya, Dari pasti. 5 orang itu. Iya. Sebelum kamu pindah sekolah. Iya. Dari sebelum pindah sekolah aja udah ada. Nggak, gue masih mencari titik di mana orang nggak mau berteman sama lo sih. Bahkan Sam. waktu SD aku pernah dibully juga. Nah, bulinya? Kenapa? Waktu SD aku pernah dibully sama teman-teman cowok gitu kan, kayak apaan sih gitu, orang Arab mah jangan ada yang di sini. Itu bener waktu SD. Tapi aku nggak bisa bilang ke orang tua karena orang tua juga jauh kan. Terus Kepikiran. nenek juga bilang kayak ya udahlah nanti juga bakal berlalu. Tapi terus-terusan sampai kelas 6. Sampai aku nggak bilang ke pimpinan pesantren karena kalau bilang juga ya udahlah. Udah tahu juga nanti bakal dibilang sabar. Iya aku tahu gitu kan, sabar gak ada batasnya, tapi capek loh kalau misalnya orang bilang kayak Terus-terusan. sabar. Kayak satu-satu waktu harus ditegur gitu. Tapi gak ada yang negur, ya udahlah jalanin aja gitu. Kamu berdampak apa akhirnya dari si faktor pembulian itu? Aku pernah ke diri kamu? psikiater. Psikiater atau psikolog? Psikiater. Oh psikiater. Iya waktu SD. Bedanya apa sih? Nggak tahu. Beda. Kalau psikiater tuh buat anak-anak kan. Hah? Iya buat anak-anak. Waktu aku daftar tuh psikiater sampai diperiksa sidik jari kayak gitu-gitu. Enggak, bedanya kalau psikiater itu bisa memberi obat. Kalau psikolog itu cuma mendengarkan cerita. Oh. Iya, Oh, gitu bisa dengar dong. cerita sampai dikasih apa sih alatnya Iya. buat diperiksa kayak gitu-gitu. Terus gimana abis itu? Ya udah dari situ sama aja. Ngebuang-buang uang doang. Kesedihan terberat dalam hidup Iya. lo apa menurut lo? Ini hal paling sedih gue sampai gue nangis. Gitu. Kesepian. Itu memang udah pasti. Aku juga bingung, kadang tiba-tiba nangis, tapi tiba-tiba happy, tiba-tiba emosi, tiba-tiba bosen. Kamu bisa emosi? Bisa. Tentang karena hal apa? Sepian? Dan paling sebelnya itu di kosan, ketika aku nonton sesuatu, wih itu seru banget nih tentang keluarga. Wah. Dan aku cuman kayak, aku nggak bisa makan bareng keluarga, ya udah makan aja. Ah, shit. Nonton ngeri-ngeri sedap nggak? Hah? Ngeri-ngeri sedap nonton nggak? Enggak, aku nggak. Jangan. Ntar Karena aku kembali nggak mau, cemplung. aku nggak mau itu tentang keluarga. Bahkan keluarga Miracle Cemara pun Incel. nggak aku tonton. Jadi semua film yang ada tentang kekeluargaan nggak? Iya, Karena iya. apa yang kamu rasain ketika kamu nonton itu? Ya aku sakit hati lah. Cuma Sakit hati loh, bukan sedih loh. Iya Udah sih. sakit hati loh. Iya sakit hati. Sakit hati. Kok bisa lo? Lo kan makan nasi, gue makan nasi. Iya, Ya gitu kan? aku Ya mikir kan? gitu, iya. Lo 9 bulan di kandungan, gue 9 bulan di kandungan. Iya. Kenapa lo bisa punya bapak, emak, bisa punya keluarga lengkap, Iya, gue enggak gitu iya kan? bener. Aku pernah mikir gitu. Sakit hati, bener. Aku pernah mikir Tapi gitu. kalau film pertemanan kamu gitu juga nggak? Enggak. Oh biasa aja. Iya. Terus aku juga sempet baca dari TikTok sih banyak ya kayak
cut off aja teman-teman yang nyakitin, ya udah cut off aja, udah pusing-pusing mikirin sendiri juga gak mati kok gitu. Iya. Ya udah gitu. Terus lama-lama aku coba dengan cari pacar di situ. Salahnya aku. Makanya ketemu yang gitulah. Iya, Oke. aku pengen haus kasih sayang waktu itu tuh. Oh iya, ya pasti. Iya, karena Haus nggak ada banget. sosok apa-apa. Pasti. Sosok, ibaratnya nih ya, sosok ibu nggak ada, sosok ayah juga nggak ada, kakak nggak ada, adik nggak ada, om tante begitu, Iya. kakek nenek juga cuma ibaratnya kurun waktu yang singkat yang dia masih belum bisa berpikir jernih gitu kan. Jadi ya dia nyari ngerauknya sebanyak-banyaknya dari luar, dari Iya. eksternal. Iya. Sorry, kalau papa kemana? Kan udah meninggal. Oh, udah meninggal. Iya, tahun Iya. 2012. Di Dan waktu Pakistan. dan waktu aku di Pakistan pun aku tinggal sama mama sama keluarga ayah. Ayah kerja di Arab. Oh jadi emang bener-bener jarang ketemu Iya, ya? jarang ketemu. Nggak ada sosoknya. Iya. Nah terus, pantesan Tapi lo anak dia satu-satunya? Satu-satunya. Iya, satu-satunya. Pantesan dia sama laki nggak bisa ngeliat red flag, karena nggak ada gambaran cuy. Wajar sih, jadi dia cuma yang penting, ya gue malah seneng ketika gue tadi kayak dikekang gitu, Iya. Karena ada nih. Iya, gue Iya. ngerasa akhirnya, oh gue dilarang, oh gue dijagain. Iya, oh, gue awal-awal seneng. Iya, oh gue jadi ngerasa secure nih. Padahal enggak. Iya, awal-awal aku seneng, aku suka dimarahin gitu. Marahin aja sebanyak mungkin, aku sampai gitu. Malah jadi kadang pengen buat ulah ya, padahal nggak Iya, niat gitu iya, kan. bener. Cuma buat dimarahin. Tapi pas udah terjadi obsesinya itu yang lebih parah, sampai diteror. Sama laki ini sama tante. Iya, Teror sama- gimana? Dia ngirimin mayat kucing, aku juga gak ngerti itu gimana. Tapi Coba gue paket, kira ini cuma di film. Demi Allah, gue kira ini cuma di film. sumpah ya, sumpah film ada. apa juga ngirim mayat kucing? Ada azab gitu-gitu, Indosiar banyak. Sumpah ini paket, aku pikir kayak paket biasa ke kosan gitu. Sekarang kan aku pindah kosan tuh gara-gara ini. Aku Oh tuh- jadi di kosan yang lama nih dia ngiriminnya? iya, di Heeh. kosan yang lama. Terus aku bilang, apa nih pas dibuka? Kaget. Kaget lah Ada bau. tulisan apa-apa gitu nggak? Nggak ada. Itu pertama kucing. Kedua, baju sobek tapi berdarah. Enggak, Ketiga, kamu tahu dari mana itu dia? karena ada namanya. Oh, anjir gue kira kucing dari kaki lo. Gue suka refleks kalau ngomongin kucing. Gue parno soalnya gue takut. Beneran sumpah, itu sampai ada namanya dan aku pikir ini orang ngapain sih ngirim paket gitu. Yang ketiga apa? Yang ketiga batu. Yang keempat surat, dan dari situ aku udah pindah kosan karena Suratnya capek. isinya apa? Iya. Suratnya tulisan, aku udah ikhlasin kamu bla 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 bla, tapi dia di Instagram karena kan dipegang ya, dia ngejelek-jelekin aku. Anjing. Oh, akun kamu masih sama dia tuh dulu. Iya. Si handphone aku Iya. tuh, aku dulu sebelum ganti handphone, itu handphone sama dia dibawa, dirusakin, tapi tetap dia pegang kan dari Instagram pas segala macem, sampai aku akhirnya nyari orang yang bisa ngebalikin akun bayar 200.000. Tapi dia kasar nggak sih? Nah waktu itu tuh ada berantemnya di Gramedia parkiran, aku masih inget. Aduh, Sampai cewek nendang-nendang. gitu. Nendang kamu? Iya nendang, sampai ibu-ibu tuh kayak astagfirullahaladzim. Sampai gitu. Terus sampai ada satpam misahin. Oh, enggak sih gue kalau Nah, udah kalau fisik udah kayak enggak gitu. sih. Beneran. Kalau Walaupun gitu. gue pernah jadi korban fisik juga ya sama laki, tapi Kalau enggak sih. laki udah main fisik mah itu bukan laki. Sampai kan guru aku di sekolah lama ada yang pengacara tuh, mau nolongin gitu. Dan karena waktu September tuh aku stres parah sampai gak masuk sekolah sebulan. Nah terus guru aku tuh nanyain kenapa gitu, aku ceritain. Pokoknya ada yang nanya, kamu kenapa? Nangis. Saking stresnya. Saking nggak tahu juga mau ngomong ke siapa, Iya. dia nggak percaya siapa-siapa, cuma nggak ada siapa-siapa. di Karena hidupnya. jawabannya cuma sabar ya. Lu udah capek Sabar dengan ya. jawaban itu. Iya, udah capek Jawaban-jawaban lu sok peduli tapi lu nggak peduli Iya sebenarnya. bener. Kayak soker banget sih, mending gak usah gitu. Iya, karena udah keseringan denger kayak Iya, gitu. iya. Ya walaupun bener sih, mungkin itu adalah jawabannya. Iya. Tapi kan maksudnya kalau denger itu secara berkala dan presentasinya tuh juga gede gitu, sesering itu, ya enak juga. Kadang mendingan lo nggak usah ngejawab sabar deh, lu cukup diem. Gue Iya. gue suka Iya, bener-bener. iya, iya. Gue udah lega kok, karena gue pengen ya ngeluh aja, gue pengen cerita Iya. aja, gue pengen ngedumel aja Iya, gitu bener. Ya, kan. itu kayak gitu tuh. Soalnya biasa. kalau nyerita ke mama pasti kepikiran. Iya. Gitu. Mama pasti kepikiran kayak kemarin aja waktu aku kecelakaan aku cerita ke mama, Iya. kepikiran. Kamu kecelakaan kenapa? Aku dibonceng sama guru terus jatuh intinya gitu. dari Berarti kamu motor. dekat sama guru? Deket sama guru ya, karena kan aku harus nyari orang. Enggak, dia tuh jadi kayak kalau guru kan emang tugasnya di Iya, sekolah. iya. Jadi dia cuma bisa bertameng ya sama siapa lagi, Iya, kalau iya. temen nggak bisa diharapin Iya. kan gitu. Sulit Gitu. juga ya masalahnya. Bukan Iya. masalah sih apa Perjalanannya. Perjalanan. Dan yang paling keselnya lagi, datang ke sekolah, ambil rapot harus sama wali atau orang tua, mau manggil tetangga. Itu makanya tadi yang gue tanya, ambil Iya, rapot iya, terus gimana? gimana kalau kayak gitu? Ya udah aku jawab, Pak Bu, maaf mama saya nggak bisa 1 hari dari Arab ke sini.
Tadi kamu ngambil sendiri? Iya, ambil sendiri. Atau mau VC, aku bilang gitu. Oh pernah video call? Enggak, Akhirnya? dia bilang ya udah ambil aja gitu. Udah tahu? Iya, udah tahu. Ya dari semua cerita lain gue pengen ngambil rapot sendiri sih. Kayaknya seru banget ya ngambil rapot sendiri. Ya aku duduk, ini ibu-ibu. Ah, Pada nanya, Neng orang tuanya kemana? Ada, digituin aja. Makanya Wisuda. Wisuda ya pasti sendiri. Lebaran sendiri, sahur sendiri, buka sendiri, udah ya udahlah. Gue anak yang nggak bisa sendirian sih kebetulan banget ya Sama Cum. lagi. Jadi gue denger kayak gini kayak anjir tamparan cukup besar. Dan lu masih bisa senyum. Tawa. Ya abis dia mau ngapain, mau nangis di sini. Pertanyaan lu juga. Ya berat cuy, gue tahu itu berat. Iya. Nyokap tahu lu sini? Tahu, aku bilang, Mah mau ke podcast. Terus kata Mama mau ngapain ke podcast? Ya biarin mau cerita aja gitu. Oh ya udah nanti kirim linknya ya, Mama tonton Gak apa-apa gitu. nyokap nih, ntar kita ngobrol. Iya nggak apa-apa. Udah Tante. bilang Tapi juga. hai tante, iya aduh gue mau nanya itu tiba-tiba hai tante. Nggak jadi deh nanyanya. Gue mau Iya, nanya gitu. tadinya kan kayak Iya, dia tapi pernah ngerasa benci atau marah terhadap orang tua atau Aku. keluarga atau diri, kalau diri sendiri biasanya orang pasti akan nyebut iya ya. Iya. Tapi Pernah kalau nggak sih? diri sendiri aku nggak pernah benci sama diri aku sendiri. Oh nggak pernah justru? Nggak. Waduh. Karena aku selalu mikir gini, kamu keren banget sambil ngaca. Kamu keren banget sih, bisa sampai segede gini. Kamu makan apa? Gitu. Anjing. Kamu makan apa sampai segede gini? Terus kadang aku sambil ngelamun, tahu gak sih, kan aku manggil Dedi. Tahu gak sih Dedi, aku udah gede loh, aku udah mau 20 tahun, nanti aku nikah loh. Aku masih sendiri, wah keren banget, aku udah bisa masak, udah bisa nyuci, gitu. Aku kelas SMP udah bisa masak opor, rendang. Itu kayak suatu kebanggaan. Kalau ke Lo keren. Sumpah lo keren keren. banget. Lo keren. Gitu. Sampai ke kayak pas suatu hari ada orang kayak aku pernah diputusin gara-gara gak punya ayah. Hah? Iya. Sama yang 1 tahun itu? Enggak, karena kan yang ngedeketin emang banyak ya, ngedeketin. Oh nggak jadi lah, nggak jadi. Nggak jadi. Nggak ya. jadi. Mereka awal ngedeketin, kamu tinggal sama siapa? Dan aku tuh paling capek banget ngulang-ngulang kayak aku tinggal sendiri, aku Oh kok bisa bla-bla. tinggal sendiri gitu kan? Iya. Besok-besok kalau yang nanya kayak gitu kirim link podcast ini ya. Nah, benar. Kirim link podcast ini. Benar. Kamu nonton aja deh fullnya gitu. Iya, aku bosen banget demi Allah ya kalau ada orang yang kayak kamu tinggal sama siapa? Aku udah bosen jawab kayak aku tinggal sendiri. Demi apa? Kamu tinggal sendiri? Aku nggak percaya. Aku beneran tinggal sendiri. Aku nggak kos di sini. Gini. Terus bayaran kosan gimana? Aku udah capek ngejelasin semua. Apalagi kalau ada cowok mau iming-iming ngedeketin doang nanya kayak, oh kamu tinggal sendiri, kamu udah bisa apa aja? Dan ini yang paling aku benci kayak, kamu kalau sama pacar kamu suka main di kosan nggak? Wah, Kamu suka shit. ngapain aja di kosan? Ya, walaupun aku tinggal sendiri, tapi aku masih bisa jaga diri. Bukan berarti aku tinggal sendiri, aku harus ngerusak diri. Enggak. Betul itu. Gitu. Betul itu. Enggak, lagian gue juga bingung kenapa sih laki-laki nih. Jangan laki-laki. Ya harus gue mau bilang apa ya kan emang Sebagian laki, orang. Sebagian orang. Masa gue harus sebut oknum ya kan? Oknum mah yang Kalau itu oknum enggak, iya benar. Oknum kan biasanya politik ya. hampir kaget gue. Hampir pas lu pol. Gue udah kaget loh. Aku minum ya, Kak? Iya, Ya. minum. Tapi yang tadi pas cerita lo terakhir lo ngaca gitu-gitu, yang gue tangkep, yang gue seneng adalah di saat lo tidak menemukan orang yang bisa mencintai lo dengan tulus, maksudnya selain nyokap ya, Iya. lo memilih untuk mencintai diri sendiri. Iya. Dan lo selamatin dari situ. Iya. Karena orang tuh nggak bakal bisa hidup tanpa cinta menurut gue. Iya. Ya kan? Karena kalau nggak ada cinta, orang mati. Iya, Yang bikin benar. orang hidup tuh ya cinta. Dan lo gue milih mau tahan hidup. Gimana gue dapet cinta? Gue cintain diri gue Iya, sendiri. bener. Itu Itu yang prinsip aku. Jadi kalau misalnya ada orang bilang kayak, ini pacaran nih misal, kamu kayaknya harus dirubah ini deh. Apaan sih, gue lebih cinta sama diri gue. Kalau misalnya lu gak mau, pergi gitu. Tunggu, hati dari season 1 itu kita selalu bicara soal trying to love yourself ya gitu kan. Cintain diri lu sendiri dulu pertama. Gue tuh belum pernah melihat bener-bener sevalid nyata ini bahwa ada orang yang bener-bener udah selegowo itu untuk mencintai dirinya dia sendiri. Kalau kayak gue tuh masih dalam tahap proses. Masih dalam tahap yang kayak ibaratnya bangun tidur, gue nanya ngobrol sama diri gue sendiri apa. Kadang tuh orang kan proses itunya ketika udah kebentok banget gitu Iya, kan ya. ha-ha. Ini dia dari kecil udah punya pola pikir itu dan itu udah menjadi habit kesehariannya dia, tuh salut sih gue. Respect. Iya gitu. Cuma ke masalah yang tadi, yang masalah laki-laki yang gue tadi mau bahas ya. Jangan gara-gara Oke, lekat oke. gue lupa Oke, tuh. oke, siap. Nah, gue bingung kenapa ya laki-laki kalau misalnya lagi PDKT gitu atau apa,
terus dia tahu kita ngekos atau tinggal sendiri. Kenapa sih pertanyaan pertama, lo sering nggak Betul. buat datang? Ini bukan masalah apa-apa ya, gue agak cukup membela perempuan di sini saat ini karena kayak urusan birahi itu tidak perlu dibicarakan menurut gue. Iya, setuju. Kayak kenapa lu harus tanya, dan lu emang nggak punya etika? Lu maksudnya mau apa? Mau Iya. main gitu Iya, ke tempat gua atau benar-benar. apa? Ya ngomong aja mau main, izin, gak usah Iya. nanya kamu terus biasanya ngapain. Cowok selalu sering gak ke tempat kamu udah pernah ngapain aja. Apa sih pentingnya gitu? Iya, apa pentingnya, benar. Kayak gue juga nggak pernah nanya lu besok nih bisa nikahin gue nggak? Enggak kan, lu juga nggak siap untuk ngejawab itu. Iya. Tolonglah jangan urusan kelamin. Iya. Aku Gua kesel deh banget. kalau kesel. Jadi Kesel. laki-laki begitu emang gak bagus. Sampai ada orang kayak orang gini, kamu ngekos, ini orang tua loh, ini orang tua. Kamu ngekos berarti kamu anaknya nggak bener. Wah. Nah iya, stigma itu enggak gue setuju. Kenapa? Karena gue pernah digituin ya. Iya kan? Gue syuting itu lokasinya kan di Cibubur ya, panjang kan. Kalau harus gue joglo Cibubur tiap hari kan lumayan ya, capek kan. Gue ngekos sendirian. Terus jadi kayak di depannya kosan gue gitu ada tempat makan. Terus ada banyak ibu-ibu gitu deh yang kan nongkrong. Iya. Terus kayak, "Lu tinggal di mana?" "Di kosan sini, Bu." gitu. Oh, terus mukanya tuh langsung gak enak. Kayak Iya. langsung judgement gitu loh. Bener. Kenapa sih? Apalagi waktu itu gue masih kecil. Mungkin kalau udah segini orang udah ngerti kali ya, kuliah, kerja paling gitu. Kalau kayak dia kan, cuy dari kecil ya. masih sekolah gitu, Iya, masih iya. ranahnya sekolah, dia udah ngekos kan orang juga jadi mikirnya, oh BO nih jangan-jangan, Iya, ya bener. kan? Atau kayak troublemaker nih sama keluarganya misalnya, ya kan dibuang atau apa? Padahal Nah, dibuang paling sering tuh. Oh iya, Dibuang. mikirnya gitu? Sampai aku bilang gini, keluarga sebenarnya ada, aku sampai gitu. Tapi aku bilangnya keluarga tuh di Pakistan. Aku bilang, karena aku lebih dekat Oh. sama keluarga Pakistan kan. Di Pakistan gak mungkin mereka kesini gitu aku bilang. Jadi aku sering bilangnya tuh aku ke Indonesia itu walaupun WNI ya, tapi the pure belajar kayak orang luar negeri belajar ke negeri lain gitu. anjir. Harus Biar kayak nggak gitu. dikira lain-lain gitu. Cuma kan secara logika, aduh gue kesel deh sama orang-orang Sama, itu sama, deh. sama. Kayak maksudnya dia tuh kan udah di sini survive sendiri, lo nggak Iya. tahu Jangan nambahin apa-apa. masalah. Iya jangan lah, maksudnya kayak inget ya, kita tuh tidak pernah tahu seberapa kuat mental seseorang sedang ada di fase mana. Jadi jangan asal kalau misalnya mau ngejudge, mau menghakimi, mau apa, udah deh urusin diri lo sendiri dulu. Karena kita nggak pernah tahu loh manusia lain yang kita nilai itu sedang ada di tahap apa. Bener. Bisa jadi itu adalah titik semangat terakhir yang dia punya. Kalau lu hancurin, besok bisa jadi dia beneran meninggal. Jadi dengan lu care sama mental health orang, sama kekuatan fisik dan mentalnya manusia lain, lu menyelamatkan satu nyawa. Tolong deh, udah. Makanya apapun tentang orang tuh lebih baik kita diem aja. Iya. Diem tuh lebih lebih apa namanya? Sopan. Iya lebih sopan lah, lebih membantu. Lo kadang lo Lebih diem aja bijak, udah ngebantu orang. Makanya di Al-Quran aja sempat ada. Iya. Di Al-Quran aja Al-Quran bilang perkataan yang baik lebih Diam. mulia daripada memberikan sesuatu dicampur caci makian. Iya, benar. Diam tuh mulia. Iya. Gue ngutip Al-Quran aja lah sekarang lah. Nah, tapi gue kesel banget dengarnya, maksudnya gue dari tadi dibawa roller coaster banget di episode ini ya. Dari dia mulai dia cerita udah hidupnya dioper sana sini ya kan. Terus Iya. dia Udah hidup complicated sendirian. nih, terus Iya. tiba-tiba di luar ada orang yang Iya, kayak Itu paling sering aku temennya. capek banget denger. jangan didengerin, jangan dengerin. Iya, iya. Iya. Kamu lebih kuat daripada itu semua. Benar, benar. Aku pernah bikin day in my life ya, nyoba day in my life di kosan. Ya gitu ya, day in my life anak SMA di kosan. Tahu gak yang isi? Kok Komen. anak SMA kosan sih? Oh iya iya. Komen. Aku hapus langsung. Kontennya. Iya. Aduh. Karena apa? Kesel. Iya kesel. Emang Ke kenapa? bawah, Fit. Maksud aku gini, orang ngekos kenapa? Emang kalian bayarin? Enggak. Iya kan? Bener. Orang ngekos emang kenapa sih? Kenapa sih kalau ngekos? Kenapa ngekos itu dilihat jelek banget gitu? Kayak Atau orang kenapa ngeliat tinggal Oyo sendiri gitu. gitu. Iya, kenapa Iya. tinggal sendiri tuh harus dipandang. Iya, kenapa harus dipandang jelek gitu? Kayak orang main ke Oyo, kamu mau check in ya? Padahal kan Oyo hotel gitu loh. Apa salahnya? Hotel murah kan maksudnya Iya. gitu. Enggak semua Oyo itu diibaratkan buat Enggak semua orang kesana. buat iya, ke- Iya, gitu. iya. Benar-benar. Ayo boleh nih sini nih. Oh iya, boleh. Ayo boleh. Kita support lah. Lumayan Ayo. nih. Udah ada tips lihat. Oh, brandnya belum masuk. Iya. Cuma maksud gue emang nggak tahu ya, tipikal netizen Indonesia, dan Iya. memang itulah konsekuensi dari perkembangan era digital. Benar. Menurut gue. Kenapa? Karena kalau kita lihat hampir di semua platform media digital ya, ada fitur kolom komentar. Betul. Iya dong. Bener. Kayak kita hidup aja nih,
Harus ya kan? dikomentarin orang. Nggak pakai di video ini, nggak pakai Iya. apa-apa, orang bisa komentar. Apalagi ini kita taruh di platformnya yang Yang emang bebas. dikasih fiturnya, masa Benar. nggak dipergunain? Iya. Udah pasti, Halo Hati menjadi korban. Oh, Kita kan sering cuma curhat-curhat gitu-gitu ya berdua Iya. gitu kan. Ya kita tukar opini, pendapat kita atas pengalamannya kita. Ya yang menurut kita aja. Tapi kan bukan berarti in general gitu. Terus komennya parah-parah tuh lumayan. Ada yang ABC segala macem lagi gitu. Cuma kayak karena kalau aku ya mikirnya kenapa nggak mau kuladenin satu, gue malah seneng loh. iya sih Karena bener. selain jadinya viral ya, selain karena Iya, itu, betul. gue mikir karena gue tuh pribadi gue nggak punya cukup tenaga dan nggak punya cukup waktu untuk ngurusin hidup orang. Alhamdulillah ada orang mau ngurusin hidup gue. Iya dong. Gue berterima kasih deh sama lu semua, bener. Udah hujat nggak apa-apa juga deh. Jangan. Lah maksudnya kan ya terserah Iya. mereka. Iya. Dan nih ya, kita kan manusia. Mm-mm. Kita tuh cuma punya 2 tangan. Iya. Satu mulut. Kita ya satu mulut, kita tuh nggak bisa untuk nutup ribuan mulut di luar sana. Betul. Dan bukan tugas kita juga menyenangkan hati semua orang, ya kan? Kita cuma punya 2 tangan, ya dipakai aja untuk nutup mata sama telinga sendiri. Udah itu doang. Iya. Karena kalau orang udah berpikiran buruk tentang kita, mau segimana kita berusaha mencoba membenarkannya, mencoba meluruskannya, kalau emang di otaknya dia udah jelek, ya bakal terus jelek. Udah pasti kan? Iya, benar Karena menurut gue, kalaupun emang harus kita balas, kayaknya bukan ranah gue deh, bukan kuasa gue, itu mah udah ranahnya Tuhan deh. Iya, Kalau iya. emang lo, nih ya, kalau emang lo ngerasa lo orang baik, teruslah berbuat baik sekalipun nama lo sedang tidak baik-baik saja di mata orang lain. Makanya kan di Alkitab ada. Apa tuh? Wah, keren nih. Alkitab. Banyak agama lu ya? Enggak. Oh, enggak gitu. Kita harus mempelajari semua. Oke. Kalau kita ditampar pakai di pipi kiri, kasih Iya. pipi kanan. Iya. Enggak, Alkitab kan nyuruh balas lo. Lu ditampar pipi kiri nih, lu kasih pipi kanan. Jadi orang mau apain ke lu, ya udah lu tetap baik sama orang. Lalu kelihatannya lu orang baik lah. Gue Amin. percaya itu kok. Amin Gua ya percaya. Allah, amin. Gue percaya. Tapi Lu ada- karena Oh sorry, lanjut. Ya, maaf ya. Tapi karena keseringan ngeluarin uang buat temen, aku jadi kebiasaan loh. Kalau misalnya jalan, terus aku nggak ngeluarin uang, nggak enak. Dan Oh. itu pun berlaku buat pacar atau PDKT-an. Kalau ke pacar gue sepakat sih, tapi bukan berarti harus bayarin dia ya. Iya. Maksudnya perempuan tuh harus punya, selagi lo bisa sendiri, Iya. usahain sendiri. Iya, gue punya prinsip itu. Jadi, gue pernah ngomong sama cewek gue. Kalau ngomong gua- di podcast ini. Iya, kalau gue punya anak cewek, terus anak cewek gue itu mau jalan sama cowok, hal yang pertama kali gue bilang sama anak cewek gue adalah pastiin lo punya uang, pastiin lo bisa ngurus diri lo, pastiin lo bisa pulang sendiri. Karena ketika cowok tahu cewek bisa ngelakuin apapun, dia segan. Betul. Tapi ketika satu kali aja cowok ini ngelihat cewek berharap sama dia, apapun harus dianterin, jajan harus dijajanin. Ada beberapa cowok bisa mandang lo sebelah mata. Jadi gue bilang sama cewek gue, nanti kalau gue punya anak cewek, dia mau jalan sama cowok silakan. Cuman ketika lo nggak punya apa-apa, lo nggak bisa pulang malam, lo punya kendaraan, lo nggak punya duit, jangan. Pastikan ketika lo jalan itu, lo bisa ngelakuin semuanya tanpa campur tangan di cowok. Iya betul. Betul. Biar lo disegenin. Karena cowok kalau ada segan sama cewek, ya dia akan sangat ngehargain. Iya. Ya kan? Iya. Tapi sekali udah ngeliat cewek itu butuh gua. Cewek nggak bisa ngelakuin apapun tanpa gua. Aku pernah sih itu. Dia bisa mandang sebelah mata. Iya. Tapi nggak semua cowok. Nggak semua cowok, balik Ada lagi. yang kayak ngelihatnya ketika kita bisa sendiri, dia juga jadi semena-mena. Ada loh. Ada kok poin-poin yang kayak gitu yang kayak Ada juga yang kayak gitu. bener, kayak ada yang kita Jahat bayar banget nih sih. sendiri. Sumpah ada. Kalau misalnya kita bayar sendiri nih, atau kayak ya udah aku lagi nggak ada terus kita yang bayarin, ada yang semena-mena. Makanya menurut gue ya, episode sebelumnya awal-awal Bocung bilang cewek itu jahat. Menurut gue bukan cewek atau cowok jahat, manusia itu pada dasarnya punya sifat jahat. Betul. Udah gitu doang. Cuma lagi berlakunya di momentum apa, di kejadiannya siapa, baru kita tinggal lihat Iya. ceweknya atau cowoknya. Karena gue ngalamin itu, biayain laki, Iya. biayain laki, gue tekor sendiri. Bener, pernah juga. Iya aku, kan? Iya. PDKT-an nih. Gue bingung loh sama laki yang mau dibiayain gitu. Demi Allah, cuy. Gue nggak bilang nggak percaya sama lo. Maksud gue bingung sama laki-laki yang Enggak, mau gue juga dibiayain. nggak tau. Kenapa Gue, sih? tapi perempuan itu Gua- nggak peduli. Bener. Tapi gue juga nggak mau gue anjing. Thanksin banget gue kayak lagi jalan terus cewek gue ngasih ke kasir gitu. Idih, nggak. Nggak gue. Nggak Mendingan gue tahu. cancel jalan hari itu kalau. Ada cum tapi, Nggak, gue sumpah. nggak.
Soalnya gue nih ya, gue ngalamin, gue pernah lah gitu kan sama satu laki. Hidupnya gue yang tanggung, bukan Namanya siapa, hidupnya namanya? sih. Namanya siapa? Namanya ini cum. Gitu, mancing kejebak lagi di podcast. Enggak, maksud gue pernah posisi kayak gitu. Nongkrong nih, Iya. kita yang bayar, ya kan, makan apa segala macem. Bukan ratusan ribu, puluhan ribu, jutaan, gue udah puluhan, gue udah habis. Sampai gak makan di kelas sebulan itu pernah. Iya, Lu? Berkala laki? Iya. Makanya aku kayak Perempuan tolol kalau soal kayak iya gitu. bener. Lu yakin, Aku Mbak? beneran kalau misalnya cewek udah cinta sama cowok, ya emang bego, aku akui. iya. Terserah mau bilang enggak kok enggak cewek. Aku udah mengalaminya, udah bego. Sebenarnya cewek cowok mungkin pernah punya titik begonya Iya. ya. Zari Hendrik pernah bilang kalau lo mau nyakitin hati perempuan, buatlah dia merasa tidak terlihat. Gue sepakat untuk itu. Tapi kalau misalnya kan gue di podcast sebelumnya gue ngomong cewek tuh kalau misalnya ada laki nih yang ngedeketin kita nggak demen-demen amat, tapi dia nge-push terus, pilihannya cuma dua dipertahaninnya. Satu karena memang kasihan, gak enak. Kedua ya karena masih menguntungkan, gitu kan. Iya. Nah kalau lu mau ngambil, ada banyak yang komen gini. Menguntungkan apanya? Oh jadi cewek kayak gitu ya? Gue kasih tahu, laki juga kalau mau bikin perempuan atau lu mau dapat untung dari kami, bikinlah kami kesayangan terus sama kalian. Betul. Tolol kita, Setuju. tolol kita. Tapi emang dasarnya karena itu cewek kenapa sih pas lagi PDKT jual mahalnya tuh gila-gilaan? Iya. Kenapa sih kita tuh kayak terkesannya narik ulur atau apa? Ya karena proses kita masih punya logika itu pas lagi PDKT, pas udah pacarannya abis logikanya. Iya. Cuma pakai hatinya doang, biar apa? Ngerasa disayangin, cuma butuh dirangkul, butuh dipupuk, butuh dikabarin, Iya. dianggap ada. Udah itu pas lo udah dapetin mah. Iya. Tapi aku tipe orang yang gini loh Kak. Kesel gue. Kayak misalnya Soalnya gini. yang sekarang. Misal lagi gini nih, ada cowok yang mau ngedeketin, baru kenal sehari, aku bingung nih. Tapi dia langsung nembak loh. Oh gue bisa juga lagi kayak gitu tapi. Tapi kan Ada. Tapi nggak sehari sih, 3 hari ini lah. baru kenal loh, baru kenal kayak ini aku dari TikTok misalnya. Itu aneh. Iya kan, ini aku dari TikTok sehari, 2 hari. Kamu mau gak jadi pacar aku? Aku bingung, chatan gak pernah, teleponan gak pernah, kenal enggak, ketemu gak pernah. Terus kamu jawabnya gimana? Maaf ya, aku bukan gak mau, tapi dikira, wah kamu ceweknya jahat, sombong, Ya, kamu gak bisa ngehargain cowok. Lu juga kayak gitu direspon blok aja udah langsung. Iya, gue sering kok followers gue gitu ngajakin nikah bahkan. Cuma gue mikir ya udah netizen being netizen gitu kan, maksud gue nggak usah terlalu diladenin lah Iya, sosial media tuh. Bener, kalau nggak kita makin gila. Iya Ya. sih. Tapi maksud aku gini, kita tuh nggak bisa maksa orang buat suka sama kita kan? Nggak bisa, nggak boleh dan nggak Iya. boleh. Dan nggak boleh ya bener. Tapi kenapa orang kalau misalnya ditolak, dia bilang, si cewek itu mah jahat, atau si cowok itu mah jahat gak mau nerima cinta aku, atau si cewek itu tuh murahan nembak duluan. Hah? Iya, ada, tapi ada sih, ada. Masa ditembak duluan bilang ceweknya murahan? Iya, banyak. Ada tahu laki-laki yang mikir jahat tuh ada. Iya. Kayak gitu ada. Laki-laki mikir jahat, namanya lah kita. Nggak apa-apa. Ya maksudnya ya, orang yang kayak gitu kan Iya. sekarang udah nggak fasenya lagi cuma laki-laki aja. Sekarang perempuan tuh udah banyak yang bisa speak Iya. up. Gue nembak duluan kok. Aku juga ngedeketin duluan, cuman ya nggak dapet aja. Iya, Yang gue 2 bener. kali, gue nembak duluan ya kayak ya udah. Emang kenapa sih? Kita kan manusia juga ya. Iya, bener. Sama-sama makan nasi kan. Dan gue punya perasaan kalau emang gue mau jujur ya, daripada kita lagian kan biasanya yang deketin laki nih. Iya. Nah, kalau nggak ngasih sinyal deh, ngasih sinyalnya laki Bener. walaupun kita nih yang maju duluan gitu kan. Terus ketika udah berjalannya, ini orang nggak ada kejelasan, wajar nggak gue nanya? Wajar. Wajar. Kan, ya sekarang lu maunya apa? Kalau misalnya lu demen sama gue, lu deketin gue, mau pacaran ya udah deh kita pacaran yuk, gue udah mau juga nih sama lu. Gue gitu tipe kalau nembak, Iya, Iya. aku juga gitu. ya kan? Soalnya capek. Terus-terusan PDKT-an tapi gak ada kejelasan. Benar. Mau HTS terus-terusan Karena pada tapi dasarnya butuh dilarang. kejelasan. Iya, Cewek perempuan tuh cuma nggak itu. nggak akan pernah tahu kalau laki-laki deketin ini arahnya kemana. Iya, Karena pada bener. dasarnya gue bilang kemarin kan, effortnya sama. Yang mau deketin sama yang mau main-main tuh banyak kan tuh effortnya sama, jadi nggak Iya. kelihatan gitu. Iya. Al, gue balik ke topik lu ya. Iya, boleh. Harapan lu apa di masa depan? Harapan aku pengen sukses. Cita-cita lu? Iya. Tapi aku pengen sukses tuh bukan karena aku mau banggain orang, bukan. Aku mau membeli semua omongan manusia. Yang mereka ngomong aku itu, kamu ngapain tinggal sendiri, kamu bla 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 bla. Aku bakal beli semuanya, aku comot-comotin, aku beli semuanya. Dan aku bakal nunjukin kalau misalnya aku tuh bisa sendiri, aku tinggal di Indonesia sendiri, aku bisa kuliah di universitas yang bagus, aku bisa sukses, aku bisa kesini, apapun yang sendiri, itu the real dari
my mom rich gitu. Maksud aku tuh pengen bilang mama aku tuh bisa ngejadiin aku manusia loh gitu dengan aku hidup sendiri gitu. Terserah kalian dulu pernah ngejelekin aku apapun, terserah. Yang penting adalah sekarang aku bener-bener didiriin sama mama aku sendiri gitu. Yang dia maksud beli bukan ini ya teman-teman, bukan ngasih duit, tapi enggak, gue takutnya nih netizen salah kaprah nih. Oh, iya. Jadi yang dia maksud beli adalah nih, lihat sekarang gue nih, pembuktian yang dia maksud kayak gitu. Jadi lu terserah ngomongnya apa, yang penting sekarang gue udah bisa kayak gini karena dari di atas kaki gue sendiri. Gimana nanti kalau misalkan lu menikah, lu punya suami, lu punya anak, apa yang akan lu lakuin? Ya aku pasti bakal menyayangi anak-anak aku, dan aku juga pasti, aku sebenarnya udah mikir itu dari jauh-jauh sebelum umur segini. Karena aku nggak mau anak aku juga bakal ngerasain perihnya. Apa yang lu rasain gitu kan. Aku bakal ngasih kasih sayang, tapi bukan dengan cara ngemanjain, bukan. Dia juga harus hidup sendiri. Iya, bukan sendiri sih, lebih ke tepatnya mandiri ya, harus mandiri gitu. Kayak tadi ya kakaknya bilang kalau misalnya punya cowok dia harus gimana, kalau dia punya cewek harus gimana. Aku juga bakal ngajarin itu, tapi di lain sisi aku juga gak bakal ninggalin dia. Tapi aku tapi nggak akan ngemanjain pakai uang lah gitu kasarnya, gitu, karena kamu ngalamin hal yang serupa, dimanjain pakai uang atau bisa dapat apa aja ya karena uang tersebut, jadi nggak real ya. Enggak, aku nggak mikir ke situ. Gue percaya ini sih, ketika lo nanti punya keluarga, punya anak, punya suami gitu, lo akan membuat anak lo itu mendapatkan semua hal yang nggak lo dapatkan. Iya, benar-benar. Karena lo akan balasnya ke situ. Ngerti nggak? Karena sama kayak keluarga gue lah. Jadi keluarga gue itu kan sekolah sampai nggak jauh lah gitu. Jadi ketika mereka melahirkan gue, jadi dendam mereka itu anak gue harus sekolah tinggi. Karena gue nggak sekolah tinggi. Ngerti nggak? Anak gue harus mendapat pendidikan terbaik karena gue nggak dapat itu. Jadi gue ngerasa mungkin ya semua orang tuh sama lah mau yang terbaik kan. Jadi gue berpikir lo nantinya, gue nggak kebayang anak lo akan semerasa punya keluarga. Mungkin lo bisa tiap hari nemenin dia ke sekolah. Iya, aku punya pikiran gitu. Aku harus nganterin dia ke sekolah. Kan lo membalas yang nggak lo dapet itu. Ya kan? Anjir Al. Pokoknya intinya gue berharap dia sukses sih, Fir. Berharap semua terbaik buat lo. Aku pernah sampai aku waktu disakitin sama cowok, aku ngaca, aku nggak nangis, tapi aku ngaca. Enggak, kok nggak ada yang salah kok. Kamu gak usah nangis, kamu gak usah nangis. Emang sih berkaca-kaca sedih gitu. Bener-bener ngerasa kesepian lagi, harus bangun lagi, susah lagi. Tapi aku sambil ngaca tuh sambil ngomong, enggak kok Al, gak ada yang salah, nggak ada. Itu emang dianya nyari yang lebih aja dari kamu. Udah, kamu gak apa-apa kok. Itu ngaca, bener sampai ngaca gitu. Dan setiap aku ketemu sama kaca tuh aku ngomong kayak, kamu cantik banget sih, kamu keren banget sih, gitu. Saking gak... Kayak orang kalau ngomong, kamu cantik banget, udah biasa. Karena aku sering ngomong ke diri aku kalau misalnya aku cantik, aku keren. Dan kalau ada cowok mau ngedit, kamu tuh cantik banget, udah basi gitu. Aku nyari cowok tuh yang bener-bener kayak sekarang bisa nemenin aku gitu kan. Bukan nemenin tuh bukan berarti dia harus nikah sekarang, enggak gitu. Tapi kan dia bisa nge-support, dia bisa nemenin aku gitu. Bukan berarti aku bener-bener butuhnya banget, enggak. Cuman kan harus ada damping orang juga, gitu. Gila, gue yang mau nangis aja. Semua orang dilahirkan berpasang-pasangan. Iya. Jangan pernah takut untuk itu. Tapi gue salut banget sih sama mental lo, asli. Maksudnya, gue orang yang cukup punya masalah dengan mental health kan. Dan survive-nya tuh sulit banget gitu untuk bisa bangkit jadi kayak gitu ya. Atau at least memanusiakan manusianya itu sendiri. Karena kita tuh mudah banget loh untuk manusiakan manusia lain, tetapi manusiakan diri kita sendiri itu sulit banget. Padahal kan kita juga manusia ya, secara logika gitu, itu sulit banget. Dan gue respect banget sih lo bisa kayak gitu. Hebat, lo hebat. Ya, lo keren inti sih. dari podcast ini, lo hebat. Iya, lo hebat. udah selesai. Dan kalau misalnya lo bilang gak ada yang mau nemenin lo karena masalah uang, gue akan bilang ke temen lo tolol. Enggak sih. Dia tuh lebih daripada nominal materi anjir. Nominal cuma perkara angka 0 sampai 9 kemudian kembali lagi kepada 0. Ini enggak. Ya gitu pokoknya. Terus aku juga sampai melihara kucing. Oke. Di kosan nih. Iya, aku melihara kucing dan aku luapin semua kasih sayang aku ke kucing. Dan aku ngejadiin kucing seperti manusia. Salahnya aku. Ngobrol. Iya, aku ngobrol sama kucing. Aku pulang sekolah, dia lari gitu kan. Dia udah ngerti, dia lari ke pintu. Terus sambil meong, dan aku serasa kayak, halo, serasa gitu. Anjir. Nah, kebayang gue dari kalimat pulang sekolahnya itu. Gue bayangin anak sekolah pulang jebret ke kosan. Yang nggak, anak sekolah pulang kosan yang nantinya nggak sama orang tuanya nggak dilarang PR. Sama orang tuanya nggak dilarang, abis maghrib pulang. Nggak disambut dengan, tadi bekalnya dimakan apa enggak? Iya, enggak. Nggak disambut, besok makan apa? Enggak. Oh ya Allah. Aku pulang ke kosan,
ada kucing, aku ngobrol sama kucing, tahu gak sih Leo, kan namanya Leo ya. Tadi di sekolah tuh bener-bener nyebelin banget, bla 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 bla. Keluar tuh semua itu. Iya. Yang Terus hari udah itu kayak nggak gitu, dapet. Leo hari ini masak apa ya kira-kira? Ah. Gitu. Gitu aku ngobrol semuanya, aku obrolin sama kucing aku. Sampai aku ngomong gini, kamu harus nunggu aku sukses, pokoknya nggak boleh mati, nggak boleh kataku. Kamu mati, awas weh gitu. Aku sampai gitu. Pokoknya nggak boleh ninggalin aku sampai gitu. Boleh peluk gak sih Mas? Boleh. Aku kan sampai gitu. Kuat-kuat ya, anak cantik. Dan apa? Bila, aduh, anjrit ya malah punchline. Tapi gue percaya lo abis dari sini punya banyak temen, mungkin sahabat-sahabat Halo HBST nih, Halo Hati yang ada di luar sana. Mungkin juga ada yang punya pengalaman serupa, kita juga nggak tahu ya. Kalau lo mau cerita, kalau boleh banget cerita ke kita di bawah. Dan kalau kalian ngerasa kayak apa yang gue rasain sama seorang baik, datanglah. Ya, Amin, ini maksud kita mau Iya. dengerin cerita nih seperti ini karena di Iya, luar sana banyak banget orang-orang yang punya kisah yang kita nggak pernah tahu gitu loh. Mungkin di sepanjang hidupku gue nggak pernah berpikir ada seorang anak yang dari SD sampai SMA sampai sekarang hidup sendiri di kosan. Gue nggak pernah berpikir ada orang kayak gitu. Gue nggak pernah berpikir ada orang yang rela melakukan apapun yang penting gue dapat teman, yang penting gue dapat orang yang bukan kasih sayang ya, gue dapat orang yang bisa ngobrol sama gue berani mengeluarkan apapun buat dapat orang gitu loh. Gue nggak pernah dengar ternyata ada gitu loh. Iya. Itu salah satu ya mungkin visi Halo Hati mungkin itu untuk mendengar cerita seperti ini. Dan Al, gue ngucapin makasih banyak udah mampir kesini. Iya. Iya. Pokoknya sukses selalu buat lo. Amin, amin, amin. Jangan pernah takut, lo hebat. Terusin lo ngomong sama cermin. Iya, Terusin cerita iya, sama iya, diri lo. bener. Karena sayang itu paling penting, sayang diri sendiri. Iya. Menurut gue lo udah dapat semuanya. Iya banget. Lu udah Dan dapet semuanya. gue tuh ngerasa malu ketika gue bilang bahwa gue kesepian. Ternyata ini the real fucking kesepian Iya. anjir gitu. Dan Dan lo survive. gue belajar banget dari lo Iya. sih. Mas, tapi perasaannya gimana setelah datang ke Aloha dan lo ceritain ini semua? Kan jadi gini, waktu gue lagi Zoom meeting sama Almas, gue tuh nanya kenapa mau datang ke Aloha. Terus dia cerita lah karena aku pengen ngasih tahu ke orang tentang pengalaman aku pribadi, mau ngasih tahu bahwa kalian tuh nggak apa-apa loh untuk sendiri Iya. dan segala macam gitu kan. Mau coba ngasih tahu cerminan hidupnya dia dan pengen cerita aja. Intinya kayak gitu. Dan gue tuh sempat mikir apakah ini ngebuat orang belajar gitu kan dari pengalaman dia. Ini sebelum tayang ya, yang belajar gue akhirnya belajar Sama-sama. jadi kayak tujuan kamu sudah tercapai kamu Iya. datang ke sini. Tapi kamu sendiri perasaannya gimana datang sini? Bisa ceritain? Aku seneng banget. Sebenarnya sebelum kesini juga aku mau cerita ke orang yang cerita ke aku. Jadi aku nggak bisa cerita ke orang. Kalau aku cerita ke orang nanti aku dibilang adu argumen atau adu Iya. kisah. Adu nasib. Iya, adu nasib. Membanding-bandingkan. Iya, jadi aku sebenarnya emang suka ngedenger cerita orang kayak aku patah hati sama ini, aku gini gini gitu kan. Dan aku pengen banget bilang kalau kamu tuh nggak apa-apa. Aku lebih parah loh dari kamu. Kenapa Iya. kamu nggak bisa ngelihat orang lain gitu? Kenapa ketika kamu putus asa, ketika kamu sedih, kenapa kamu nggak bisa ngelihat kalau misalnya ada orang yang lebih parah dari kamu? Iya. Walaupun bener ya ketika kita lagi di titik terendah, mata kita tuh seakan punya kacamata kuda. Kita nggak Iya. bisa nengok kanan ke kiri, tapi at least lo bisa ngelihat diri lo sendiri di cermin kok gitu. Iya. Itu lo keren banget. Terima kasih Terima Almas. kasih Al. kasih. Al, Udah Almas. datang. Terima kasih. 1 jam ya? Gokil. Dan Nggak berasa sih ini. sama ini nggak berasa, Udah gue paling nggak masih. berasa. Tapi kalau kalian ya teman-teman Aloha masih pengen tahu kelanjutan dan segala macam, kalian tulis di kolom komentar. Kalau kalian punya cerita, kalian punya tanggapan, atau kalian mau ngobrol sama kita juga, kalian tulis di kolom komentar. Kalian bisa juga curhat ke kita melalui DM di Instagram Halo Betul, Hati betul. atau di Instagram kita berdua. Boleh banget. Dan aduh gue respect banget. Terima kasih banget juga untuk Tutenero yang Sabi. sudah support kita di Ya, setiap episodenya. terima kasih, Almas. Terima Tapi kasih, bentar Almas. Kak, aku mau bilang dulu. Kalau Mamah nonton video ini, Mah aku udah berhasil loh kesini. Wih, Tante, anaknya hebat banget. keren Tante. Tante melahirkan seorang anak yang sangat luar biasa, Tante. Aku percaya Almas akan buat Tante bangga di Amin, kemudian amin, hari. Amin. Thank Aku you guys respect. semuanya. Iya, Terima kasih, jangan lupa terima like, kasih. comment, subscribe. Dan kalau kalian mau motong penggalan episode-episode kami, boleh banget. Tapi jangan lupa untuk ditulis kredit title-nya Betul, di betul. media, agar mereka bisa nonton secara keseluruhan. Betul. Udah, thank you banget teman-teman. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Dadah. Bye.